action let's go trouble 찾으러 Di bab 3 membahas keterbatasan fisik. A. Tunanetra adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melihat. Di tahun 2014, Aziz mengatakan, seseorang yang mengalami gangguan penglihatan adalah orang yang rusak penglihatannya, walaupun dibantu dengan perbaikan masih mempunyai pengaruh yang merugikan. Klasifikasi tunanetra dapat diklasifikasikan sesuai dengan penyebab dan tingkat keparahannya. Menurut Aziz, di tahun 2014, berdasarkan kemampuan dan daya penglihatan meliputi 1. Tunanetra ringan, 2. Tunanetra setengah berat, 3. Tunanetra berat. Adapun karakteristik tunanetra dapat diamati dari segi fisik, perilaku, dan juga psikisnya. B. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan dalam mendengar suara atau bunyi, dapat bersifat parsial dan total. Adapun ciri-ciri tunarungu, yang pertama dapat diamati dari segi fisiknya. Dari cara berjalannya biasanya cepat dan agak bungkuk, gerak matanya cepat, gerak anggota badannya cepat, waktu bicara pernafasannya agak terganggu. Yang kedua, intelijensi. Umumnya memiliki kesamaan dengan orang normal, tetapi butuh pemahaman lebih untuk bisa memahami. Ketiga, emosi. Tunarungu kurang memahami bahasa lisan dalam berkomunikasi dan sering timbul kesalahpahaman, akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya menjadi lebih agresif, menutup diri, dan juga merasa ragu yang lebih tinggi. Yang keempat, sosial. Sama seperti orang normal pada umumnya, membutuhkan interaksi dengan lingkungan. Yang kelima, bahasa. Tunarungu sulit mengartikan ungkapan bahasa lisan yang mengandung arti, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Tunawicara. Tunawicara adalah apabila seseorang yang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Tunawicara memiliki beberapa faktor penyebab, antara lain sebelum anak dilahirkan atau prenatal, pada waktu proses melahirkan atau neonatal, dan setelah dilahirkan atau postnatal. Tunawicara memiliki beberapa karakteristik, antara lain karakteristik bahasa dan bicara, kemampuan inteligensi, penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku, juga berbicara keras dan tidak jelas, dan bibir sumbing. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah orang yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, dan koordinasi. Tunadaksa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tunadaksa ortopedi. Individu yang mengalami kelainan kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir ataupun yang diperoleh kemudian. Yang kedua, anak tunadaksa syaraf, yaitu individu yang mengalami kelainan otot gangguan pada susunan syaraf di otak. Salah satu bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak dapat dilihat pada cerebral palsy. Tunadaksa memiliki beberapa dampak, yaitu diantaranya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan gangguan persepsi. Beberapa karakteristik tunadaksa, antara lain yang pertama kognitif. Kedua jenis tunadaksa, yaitu tunadaksa ortopedi dan tunadaksa syaraf, memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu kognitif. Wujud konkret dari kognitif adalah indeks kecerdasan. Yang kedua, inteligensi. Pada cerebral palsy, kelainan yang diderita secara langsung menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan inteligensi. Yang ketiga, kepribadian. Beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian, antara lain terhambatnya aktivitas normal, bahasa atau bicara, fisik, timbulnya kekhawatiran orang tua yang berlebihan, perilaku orang sekitar yang membeda-bedakan. Yang keempat, perkembangan emosi, dan yang terakhir, perkembangan sosial. Lalu bahasan kami selanjutnya yaitu gangguan motorik, dispraksia, dan cerebral palsy. Yang pertama, dispraksia. Dispraksia adalah gangguan umum yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi. Ini juga dikenal dengan gangguan koordinasi perkembangan. Dispraksia tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang, melainkan mempengaruhi keterampilan koordinasi.
Penyebab dispraksia. Sampai saat ini, penyebab dispraksia masih belum dapat dipastikan. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat gangguan perkembangan sistem syaraf di otak. Jika terdapat gangguan pada salah satu syaraf atau bagian otak, hal ini dapat menyebabkan terjadinya dispraksia. Faktor risiko dispraksia. Yang pertama, terlahir prematur. Yang kedua, terlahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, memiliki keluarga dengan riwayat dispraksia atau gangguan koordinasi gerak tubuh. Dan yang terakhir, terlahir dari ibu yang merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau menggunakan narkoba selama. Gejala dispraksia yaitu ceroboh, susah berkonsentrasi, tidak bisa mengontrol perilaku diri sendiri, sulit menyelesaikan tugas, sulit mempelajari informasi baru, sulit mendapatkan teman baru, sulit atau lamban untuk berpakaian atau mengikat tali sepatu. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan antrometri untuk menilai pertumbuhan anak. Dokter juga akan menilai perkembangan dengan Denver Scoring. Ada 3 penanganan dispraksia, yaitu yang pertama terapi okupasi, yang kedua fisioterapi atau terapi fisik, dan yang terakhir kognitif behavioral terapi atau CBT. Pencegahan dispraksia dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, menghindari paparan asap rokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidak sembarangan mengonsumsi obat-obatan, dan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memantau kondisi janin. B. Cerebral palsy merupakan brain injury, yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat lesi dalam otak atau penyakit neuromuskuler yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Penyebab cerebral palsy ada 4, yaitu 1. Infeksi selama kehamilan, 2. Icterus neonatorum, 3. Kekurangan oksigen berat pada otak atau trauma kepala selama proses kehamilan, 4. Stroke. 3 bagian penyebab. 1. Sebelum lahir atau prenatal. Prenatal terbagi menjadi 3, yaitu ibu menderita penyakit, 2. Perilaku ibu, 3. Masalah gizi. 2. Saat lahir atau prenatal. Prenatal terbagi menjadi 3, 1. Terkena infeksi jalan lahir, 2. Kelahiran yang sulit, 3. Bayi lahir prematur, 3. Sudah lahir atau postnatal. Postnatal terbagi menjadi 3, 1. Infeksi pada selaput otak, 2. Kejang, 3. Trauma. Faktor-faktor risiko. A. Letak lahir sungsang. B. Proses kehamilan sulit. C. Apgar skor rendah. B. BLR dan prematuritas. E. Kehamilan ganda. F. Malformasi SSP. Jenis-jenis cerebral palsy ada 6. A. CV spastik. B. Choreo-attentoid. C. Ataxic. D. Dystonia. E. Balismus. F. Campuran. Cerebral palsy juga bisa diklasifikasikan berdasarkan estimasi derajat beratnya penyakit dan kemampuan penderita untuk melakukan aktivitas normal. 1. Ringan, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan hanya perlu 1 kali butuhkan bantuan orang. 2. Sedang, penderita membutuhkan bermacam-macam bantuan khusus dan pendidikan khusus. 3. Berat, penderita sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Penyakit lain cerebral palsy antara lain A. Gangguan mental, 2. Kejang dan epilepsi, 3. Gangguan pertumbuhan, 4. Gangguan penglihatan dan pendengaran, 5. Sensasi dan persepsi abnormal. Masalah utama gangguan cerebral palsy ada 3. 1. Kelemahan dalam mengendalikan otot tenggorokan, mulut, dan lidah. 2. Kesulitan makan dan menelan. Ketiga, inkontenia urin disebabkan karena gangguan cerebral palsy, kesulitan mengendalikan otot yang selalu menjaga supaya kantong kemih selalu tertutup. Tanda-tanda cerebral palsy. 1. Gejala awal dapat dilihat pada usia kurang dari 3 tahun. 2. Pemeriksaan fisik. Penderita cerebral palsy melakukan pemeriksaan kemampuan motorik bayi dan melihat kembali riwayat medis. 3. Pemeriksaan neuroradiologi. Pemeriksaan ini untuk mencari kemungkinan penyebab cerebral palsy perlu dikerjakan, salah satunya CT scan. 4. Pemeriksaan lainnya. Perlu adanya pemeriksaan lainnya di mana yang mempertimbangkan kondisi lain yang berhubungan dengan cerebral palsy.